Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila asyrafin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain khusus kitab. Wa nafa'ana bi ulumina sya'ulahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang pernikahan, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang khutbah dan khutbah nikah, dan juga apa yang harus diucapkan kepada kedua mempelai. Ketika apa yang diucapkan ketika melahirkan juga sudah. Sekarang kita masuk pada bab tentang bayanu man yahrumu 'alal rajuli nikahuha. Menjelaskan tentang seseorang yang haram bagi seorang laki-laki yang untuk dinikahi. Jadi perempuan yang haram untuk dinikahi. Siapa saja perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki tersebut. Wa amma fi man yahrumu 'ala ar-rajuli min nisa'i qarabatihi faqad dzakara ba'dul ulama dhabitan fi dzalik wa huwa tahrumu nisa'ul qarabah illa man dakhalat bismi waladil umumati aw waladil khaulah fala tahrumu bintul khal wa bintul khalah wa bintul am wa bintul ammah wa in qarabat. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Al-ayah surah An-Nisa. Adapun seseorang perempuan dari golongan mana yang haram untuk dinikahi bagi seorang laki-laki, yaitu minisai korobatihi, dari perempuan golongan kerabat. Siapa? Rumusan ini sudah disebutkan oleh para ulama. Para ulama terkait hal ini adalah setiap tahrumu nisaul qorobah, setiap kerabat perempuan bidam. Nisaul qorobah itu perempuan yang ada hubungan darah. Bidam, ada hubungan darah. Ada hubungan darah. Seperti siapa? Ibu, itu kan hubungan darah. Kemudian saudara perempuannya, itu namanya hubungan darah. Dan banyak lagi yang lain, nanti ada disebutkan di bawah. Perempuan-perempuan yang ada hubungan darah dengan si laki-laki, seperti itu. Jadi setiap kerabat perempuan haram dinikahi kecuali yang termasuk dalam golongan anak-anak saudara ayah. Anak-anak saudara ayah itu memang kerabat dekat, tapi mereka bukan mahram, seperti sepupu ya. Anak laki-lakinya saudara ayah, anak perempuannya saudara ayah. Berarti kalau dengan kita itu istilahnya adalah sepupu. Bahasa lain adalah misanan. Mereka tergolong kerabat dekat, tapi boleh dinikahi. Jadi al-arham itu ada dua. Ada mahram, ada ghairu mahram. Ada yang mahram, ada yang ghairu mahram. Yang mahram seperti ibu, terus saudara perempuan, kemudian apa? Bibi, ya, bibi dari ayah, bibi dari ibu. Kalau yang ghairu mahram seperti ya misanan tadi, terus anaknya misanan, cucunya misanan, ya. Terus ke bawah, insafullah, terus ke bawah.
anak perempuan dari paman kita, ya, anak perempuan dari paman kita. Jadi ya itu tadi, sepupu kita, anaknya sepupu, cucunya sepupu, dan ke bawah itu mahram. Tapi apa yang ghairu mahram, maksudnya yang boleh apa, boleh dinikahi. Yang nggak boleh itu kan apa, saudara kandung, saudara sepersusuan, pokoknya kerabat yang haram dinikahi, ya, seperti itu. Maka tidak haram, fala tahrumu bintul khal, nggak haram ya menikahi anak perempuannya bibi dari ibu, anak perempuannya bibi dari ayah. Jadi ayahnya kita punya saudara perempuan, kemudian punya anak perempuan, maka yang laki-laki ini boleh menikahi itu, ya sepupu ya. Terus anak perempuannya dari bibi jalur dari ibu, podoai bintul ammah, walaupun itu dekat. Makanya kita itu kalau sama sepupu itu batal wudhunya. Orang yang batal wudhunya dengan kita selain suami itu kita tidak boleh berdekatan, tidak boleh boncengan, tidak boleh khulwah, nggak boleh. Apalagi bukan sepupu, apalagi itu laki-laki ajnabi, dengan alasan apapun, nunut boncengan di kampus, ya, nunut takut telat kampusnya, itu bukan doruri, itu bukan doruri, khulwah itu sudah. Nah, itu ada ceritanya, itu ada cerita anak-anak kami, anak santri itu mau berangkat kuliah, anak laki-laki itu jalan kaki, kemudian ada temen ceweknya yang naik motor. Ayo kalau ini sudah telat, ini sudah masuk, dosennya udah datang, dosen udah ada di kelas, ayo, mungkin seperti itu alasannya. Akhirnya anak laki-laki tersebut terpaksa bonceng. Yang jelas perempuan yang di belakang, yang laki-laki memboncengnya. Memang nggak ada apa-apa, bukan mereka ada hubungan, enggak, masih berteman, bersahabat, bonceng. Setelah kejadian itu, mereka berdua itu tahu hukumnya, ngaji babnya tentang maksiat. Akhirnya apa yang terjadi ya? Menyesal, kemudian minta ampun kepada Allah. Dia yang menceritakan kepada saya kejadian seperti ini. Bagaimana Umi? Ya itu berdosa. Terus bagaimana Umi? Ya udah minta ampun kepada Allah. Akhirnya pada suatu hari ada temennya cewek 2, motornya tuh mogok karena kempes. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Kemudian si cewek itu minta tolong untuk membantunya. Karena kesalahpahaman dari yang terlalu ketat mungkin dengan hukum yang tadi, maka dia gak mau membantu. Loh ya bukan seperti itu. Kalau itu kan membantu, doruri kan, untuk membantunya. Yang penting tidak boncengan. Apalagi teman ceweknya itu butuh bantuan 2 orang cewek yang sebenarnya bocor. Hanya jangan minta bantuan sama si itu tidak pernah mau. Akhirnya digituin. Ya. Kita ya sosial itu penting ya, tapi bukan berarti kita harus menjauh dari teman cewek-cewek, yang cewek menjauh dari teman laki-laki, ya nggak seperti itu. Asalkan kita mengerti batasannya. Kumpul bareng-bareng belajar kan boleh, asalkan itu nggak sampai bersentuhan, pukul-pukulan, ada syahwat. Nah ini, dan perempuannya harus menutup aurat dengan baik dan benar atas firman Allah. Nah, jadi apa? Tidak haram ya menikahi putri saudara ibu, saudara bibi, paman dari ayah, itu tidak haram. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudari-saudarimu, saudari-saudari ayahmu, saudari-saudari ibumu, anak-anak saudaramu dan anak saudarimu. Itu haram ya, diharamkan. Selainnya itu berarti tidak
tidak haram. Nah, seperti itu. Saya kira paham ya di situ. Jadi kerabat biddam itu adalah haram untuk dinikahi. Makanya al-arham itu ada dua, mahram sama ghairu mahram. Wa yahrumu birradha'i ma yahrumu bin nasab. Haram nikah dengan saudara sepersusuan itu sama halnya yang haram nikah dengan satu nasab, senasab. Sama. Jadi sak nasab itu perempuan itu hubungannya itu haram dinikahi, maka sama dengan hukumnya ketika dia itu sepersusuan, saudara sepersusuan. Seperti itu. Nanti dijelaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Nah, ini haram dari saudara sepersusuan sama halnya itu yang haram sebab tunggal nasab. Seperti saudara ya. Yang ini dua bersaudara, kemudian ibunya juga menyusui orang lain, maka anak yang disusui itu haram menikahi saudara itu, ibu yang menyusui sepersusuan itu haram. Nanti juga dijelaskan kriteria anak yang sepersusuan itu yang bagaimana, menyusui yang seperti apa. Apakah harus sepanjang hidup? Enggak. Ada lagi. Dan keluarga yang menyusui itu tidak ada hubungan dengan keluarga yang disusui. Jadi anak yang disusui ibu tadi itu enggak ada hubungannya dengan saudara-saudaranya, bapaknya, ibunya, kakeknya, terus adiknya, masnya, enggak ada. Dia cuma ada hubungan dengan anak yang disusui. Sedangkan anak yang disusui itu ada hubungan darah dengan keluarga ibu yang menyusui. Nanti ada itu juga. Maka keharaman menikahi dalam sepersusuan itu menyebar sebagaimana dalam hal nasab. Jadi anak yang disusukan tidak boleh menikahi satu perempuan yang menyusui. Siapa itu? Ibunya, ibu yang menyusui. Karena apa? Karena dia ibunya. Nggak boleh, haram. Kemudian ibu dari perempuan yang menyusui. Siapa? Nenek. Ibu dari perempuan yang menyusui. Neneknya. Karena dia, dan sebegitu terus ke atas. Neneknya, buyutnya, pokoknya perempuan-perempuan yang ada hubungan dengan ibu yang menyusui. Kemudian haram juga menyusui saudara sepersusuan, yaitu anak dari wanita yang menyusui. Terus saudari ibu yang menyusui, jadi bibinya. Jadi ibu yang menyusui itu punya saudara perempuan, haram dinikahi. Dan saudara suami, saudara suaminya. Jadi ayah dari ibu yang menyusui, ibu yang menyusui kan punya suami. Nah, suaminya punya saudara perempuan, ini juga haram dinikahi. Terakhir anak dari saudara sepersusuan, ya, anak dari saudara sepersusuan. Jadi ibu yang menyusui punya anak perempuan, terus punya anak laki-laki atau anak punya perempuan, berarti kan itu keponakan, sama dengan tunggal nasab, sesuai. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan tentang perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki, yaitu karena sebab kerabat dekat, biddam, dan saudara sepersusuan. Nah, saya kira sampai di sini dulu materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya kepada pemirsa dan santri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.